Saya alumni 100% 24 karat. 100%? 24 karat. Apa itu? Nah, saya satunya manajemen di UNIP. Ya. S2-nya manajemen strategi di UNIP. UNIP. Dan S3-nya juga di UNIP. Jadi saya mengklaim diri saya ini alumni UNIP 24 karat. Kan S1-nya, S2-nya, S3-nya semua di UNIP. Semuanya di gitu. UNIP. Dan alhamdulillah S2 kita cum laude dan S3 kita terbaik. Wah, Gitu. Bangga dong anak UNIP. Ya. Nih kamu anak UNIP, bangga nih anak UNIP nih. Ya. Anak UNIP itu ada yang jadi wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati. Ya. Jadi salah. Bukan berarti tidak baik yang lain. Kamu sendiri juga baik. Tapi kebetulan sekarang anak UNIP yang dipercaya menjadi kepala daerah gitu. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan isu PJ wali kota yang digadang-gadang gitu ya, ingin maju juga dalam Pilwalkot tahun ini? Ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya itu hak seseorang. Hak seseorang. Nggak bisa kita melarang. Ya. Kalau itu memang keputusannya beliau, pasti beliau sudah mempertimbangkan baik buruknya, plus minusnya, dan kebetulan beliau juga keluarga besar, istri beliau juga sudah duduk di DPR provinsi dari PAN gitu kan. Artinya ada banyak pertimbangan dan saya tidak pada domain untuk intervensi itu. Jadi silahkan saja beliau memutuskan, silahkan publik yang menilai seperti apa gitu. Berarti lebih ke ya welcome aja ya. Kalau Ya nggak masalah, itu kan ya. bukan istilahnya, bukan kapasitas untuk melarang atau menyuruh kan. Ya, ya. Itu hak seseorang saya bilang tadi gitu kan. Kalau misalkan Bapak gitu ya belum terpilih menjadi wali kota ya. Bukan kita pesimis Bapak ya, tapi kami pengen tahu sih kesibukan Bapak jika misalkan nggak terpilih itu apa? Nah, kira-kira itu apa? Saya punya prinsip ketika sudah melangkah dan sampai hari ini Allah baik dengan diri saya dan belum pernah gagal. Maka saya berpikir positif, tidak berpikir negatif. Pikiran positif. Kalau soal kegiatan, saya banyak kegiatan dan kegiatan kebetulan saya dengan teman-teman punya perusahaan bidang IT dan ada juga kegiatan-kegiatan sosial. Saya selaku ketua PMI, kemudian selaku ketua Pramuka. Jadi ladang pengabdian, ladang amal itu sangat banyak gitu loh. Tetapi sekali lagi saya sampai hari ini berikhtiar karena jangan kita masuk pada ranah bukan ranah kita, karena ranah kita ini ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari ibadah juga. Kalau kita tidak ikhtiar tidak mungkin kita bisa. Dan insya Allah manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh itu akan sukses. Berarti prinsip Bapak manjada wajada. Ya. Jadi kalau kita mau, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Jadi yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Makanya sekarang itu jangan kita punya mental block. Mental block itu ketika misalkan kita pengen sesuatu, kita udah susah, nggak bisa. Itu mental block. Tapi kalau kita yakinkan itu bisa dan tidak ada kata menyerah, maka itulah kunci sukses. Oh nanti gimana kalau kita bertemu dengan tembok? Kalau harus tembok itu kita jebol tembok itu. Begitu. Jadi nggak boleh kita menyerah dengan keadaan. Kan ada ilustrasi, ada seseorang yang sedang menggali sumur, kemudian ingin mencari air. Ada dua gambar. Satu gambar itu dia sudah kerja sekuat tenaga. Kemudian yang satu lagi dan berhasil. Dan satu lagi dia sudah kerja, tapi karena dia cepat menyerah tadi, padahal tinggal satu ayunan lagi ini sudah keluar air. Tapi karena sudah menyerah, maka dia menyerah dengan keadaan. Maka tidak ada kata menyerah. Never give up. Jadi harus selalu semangat dan semangat. Begitu Theo.
Mantap sekali ya. Semangat Bapak itu sangat sangat luar biasa gitu ya, terkait dengan keinginan untuk memperbaiki gitu ya, dan juga ingin melakukan dan melanjutkan program-program yang ada gitu ya. Nah, kira-kira Bapak, mungkin kawan-kawan di sini ya, pemirsa yang ada yang menonton pada saat podcast ini, kenapa sih kami harus memilih Bapak Deddy Wahyudi? Oh. Apa alasannya, Bapak? Jadi masyarakat kota ini, Theo, masyarakat cerdas, Cerdas. masyarakat rasional yang mereka tahu dengan pertama soal track record, rekam jejak. Yang kedua, orang cerdas itu berpikirnya objektif bukan subjektif. Dan ketiga, karena kami sudah melaksanakan program tadi, saya bisa memastikan dan juga membuat tagline terbukti dan teruji. Bicara soal BPJS gratis apa? Iya, ada memang. Bisa dicek, warganya ada, namanya ada. Bicara soal jalan mulus, silahkan dicek. Gang buntu pun juga jalan mulus. Bahwa ada yang belum, itu maka harus kita lanjutkan. Bicara soal anak yatim disantuni, ribuan anak yatim, by name, by data, itu semuanya ada. Janda-janda miskin juga demikian. Program-program yang lain misalkan setiap orang kematian, itu langsung dibuatkan akta kematian. Hanya di Kota Bengkulu se-Indonesia ini langsung dibuat akta kematian. Orang menikah dibuatkan juga KTP yang baru, KK yang baru. Lalu kemudian anak 12 tahun itu langsung dibuatkan KTP gratis, nggak usah. Dulu Tio mungkin bikin KTP dari Bengkulu Selatan ya. Iya, Bengkulu Selatan. Itu datang ke Dukcapil kan? Iya. Ini di kota nggak perlu ke Dukcapil. Dukcapil langsung ke sekolah, direkam. Nanti pas tanggal dia lahir langsung diantar ke sekolah atau diantar ke rumah. Gitu ya, Pak? Gitu. Kemudian di Kota Bengkulu juga misalkan orang menikah, nggak perlu repot-repot mengganti status kawin ataupun dari belum kawin ke kawin. Kenapa? Ada 6-in-1. Pemerintah sudah membuat itu. Dan itu jalan sampai sekarang. Maka bicara soal apa alasan masyarakat untuk memilih kami tadi, ya dengan program tadi apakah sudah puas atau belum? Maka di kota ini saya katakan mulai dari orang lahir sampai meninggal diurus. Coba tunjukkan daerah yang mana seperti kota ini, tunjukkan. Gitu. Oke. Itu ya kawan-kawan, penonton yang ada ya, pemirsa, bahwasanya Bapak Deddy Wahyudi ini menekankan apa yang telah dilaksanakan itu teruji ya Pak, Terbukti dan teruji gitu loh. Jadi di saat yang lain mungkin rencana program A, rencana program B, rencana begini begitu, kita sudah melaksanakan. Oh, apa indikatornya keberhasilan kota? Lihat angka statistik. Angka statistik misalkan angka kemiskinan itu menurun secara agregat dan alhamdulillah terus menurun dan menurun. Kemudian kita lihat juga IPM. Apa itu IPM? Indeks Pembangunan Manusia. Indikatornya adalah tingkat pendidikan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, dan juga tingkat ekonomi masyarakatnya. Kota Bengkulu itu kategori yang sangat tinggi IPM-nya. Ini data statistik gitu lah. Maka kita siap diadu dengan data statistik, kemudian turun ke lapangan, boleh diadu. Lalu misalkan bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga tertinggi mengalahkan kabupaten yang lain sehingga berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu. Maka Theo, insya Allah kota ini akan semakin maju. Nanti insya Allah dengan Helmi Hasan Gubernur, kemudian Wali Kota kita melanjutkan, sinergitas antara provinsi dan kota itu akan terbangun. Selama ini mungkin yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, satu ke timur, satu ke barat. Tapi ke depan insya Allah dengan kepercayaan masyarakat, maka ini akan terus sinergi. Ketika ini sinergi, maka kekuatan besar itu akan menjadi sebuah energi yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kemajuan Provinsi Bengkulu. Melihat dari yang Bapak sampaikan gitu ya, tentunya apa yang Bapak sampaikan itu harapannya ya. Mungkin Bapak sudah menyampaikan, sudah terbukti dan teruji gitu ya. Nah, mungkin lebih ke bagaimana janji-janji Bapak itu bisa terlaksana gitu ya, di bawah kepemimpinan Bapak setelah ditinggalkan dari Bapak Helmi Hasan gitu. Nah, kami juga melihat dari netizen gitu, netizen yang ada, kami ada sesi warlock ngupe gitu ya Bapak. Nah, di sini kami menampung
apa saja aspirasi, pertanyaan, dan juga saran serta masukan dari netizen kepada kami yang ingin kami coba tanyakan kepada Bapak. Boleh, boleh, Dan boleh. juga kami ingin melihat tanggapan Bapak terkait dengan apa yang netizen ini sampaikan. Nah, itu ada beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan hal ini. Yaitu yang pertama, kalau Bapak terpilih katanya ya, apa ada mutasi besar-besaran? Karena kalau kita melihat dari pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ya, bahwasanya kalau misalkan sudah terpilih, pejabat-pejabat yang ada itu diisi oleh keluarganya ataupun orang-orang yang dikenal. Iya, iya, iya. Sehingga akan ada mutasi besar-besaran. Baik, Theo. Ini mewakili mungkin aspirasi dari ASN dan juga kelompok-kelompok lain. Bahwa Helmi Hasanuddin Wahyudi itu adalah wali kota dan wakil wali kota periode 2018-2023. Pejabatnya sekarang itu kabinet kami. Ya. Pasukannya Helmi Dedi. Lalu ketika habis masa jabatan, Pak Sekda naik menjadi PJ wali kota. Pak PJ wali kota ini juga sekda kami. Lah mana mungkin kita mau merombaknya? Justru kalau bukan kita yang jadi wali kota, selesai mereka ini. Boleh dibuktikan. Ya. Paham ya? Ya, ya, ya. Maka kita ini melanjutkan kabinet yang ada ini, masyarakat juga puas, kemudian survei juga membuktikan kerja kinerja Pemkot ini baik, maka kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang isu perubahan, apanya mau dirubah? Mau merubah BPJS nggak ada lagi, mau merubah yang tadi akta kematian nggak diantar lagi, mau merubah jam mulus itu dibiarkan jalannya rusak. Apa yang mau dirubah? Betul nggak? Karena sekarang sudah bagus. Oh, kabinetnya mau rombak, orang kabinet kadis-kadis itu adalah orang-orang kami dulu gitu kan. Saya ikut berperan memberikan masukan kepada Pak Helmi Hasan ketika mutasi, ketika rapat mutasi, saya diberi masukan, diminta masukan karena beliau yang memutuskan. Gimana si A, gimana si B. Beberapa kadis itu, maaf ngomong, itu rekom dari kami gitu loh. Mana mungkin saya harus merubah mereka gitu. Nah, jadi insya Allah tetaplah bekerja dengan baik, kita rapatkan barisan, lanjutkan program-program yang dicetuskan di zaman Helmi Hasanuddin Wahyudi, dan jangan pernah risau akan ada mutasi besar-besaran. Justru saya katakan, kalau bukan Didi Wahyudi wali kotanya, akan ada mutasi besar-besaran. Yang katanya mau berubah-ubah tadi, berubah nih, selesai kalau orang nih. Gitu ya. Oke. Itu ya, kawan-kawan, kita melihat bahwasanya apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa menjadi tolak ukur kita. Gitu. Bahwasanya Bapak ingin menekankan yang mengisi jabatan-jabatan strategis nanti itu benar-benar orang-orang yang memiliki keahlian. Ya. Jangan sampai nanti ya kita melihat bahwasanya ya keseringan gitu ya, bahwasanya yang menjadi pemimpin kepala daerah itu mereka akan melakukan mutasi besar-besaran dengan menunjuk ya keluarga, kerabat, dan orang-orang yang mendukungnya gitu. Nah, kalau misalkan nih Bapak ya, Bapak terpilih gitu ya. Ini pertanyaan yang kedua dari netizen. Insya Allah ya Bapak terpilih, yang kemarin sekiranya tidak dukung Bapak. Nah, apakah Bapak akan nonjobkan beliau atau bagaimana Bapak? Ya. Nah, itu. Jadi tidak semua orang suka dengan kita. Ya. Jangankan seorang Dedi, seorang Nabi saja, manusia sempurna, itu ada yang tidak suka. Maka bagi yang para hater, para pembenci, kalaupun tidak suka, dan lihatkan tidak sukanya. Karena boleh jadi yang kamu tidak suka hari ini, besok kamu akan suka. Pun begitu yang suka hari ini juga jangan kelihatan betul seperti loyal, cinta betul. Karena besok bisa dia berkhianat, pindah ke yang lain. Bekerjalah secara profesional, kemudian jalankan program sudah kita cetuskan sejak lama, dan
ketika terpilih, setelah kami dilantik, semua warga ini adalah warga yang harus kita ayomi. Tidak ada membeda-bedakan. Sudah pasti nanti ada yang pro dan kontra, itu biasa. Tidak mungkin 100% itu milih Dedi, itu nggak mungkin. Jadi kalaupun tidak milih Dedi, tidak apa-apa. Justru yang tidak milih tadi kita akan terangkul. Apa kelemahan kami, apa kekurangan kami, tolong bantu kami. Gitu, Teo. Oke, itu ya. Kita melihat juga kembali Bapak menyampaikan akan coba merangkul. Kalau misalkan ada yang memiliki keberpihakan untuk ya tidak memilih Bapak dalam artian gitu ya. Bapak coba. Saya potong dikit. Jadi ASN itu dalam berpolitik. Ya. Yang Teo maksud itu apakah ASN atau masyarakat biasa, masyarakat umum? Salah satunya itu mungkin yang mengisi jabatan-jabatan itu kayaknya Bapak juga bakalan merasakan gitu ya. Maksudnya, oh sekisi beliau ini nggak memilih Bapak gitu. Dalam artian, apakah Bapak akan nonjobkan beliau? Atau Gimana saya tahu dia nggak milih saya? Bapak tentunya memiliki tim gitu ya, tim yang ada. Ya itu pasti ada data-datanya gitu. Ya makanya jangan berpolitik. Ah? Jangan main politik. Jangan main politik. Iya. Ya. ASN itu nggak boleh berpolitik. Jadi saya tekankan jangan main politik. ASN itu netral saja. Kalau main politik nanti ketahuan fatal, gitu loh. Gitu ya. Tetapi ketika menjalankan program yang ada itu kewajibannya, gitu. Paham ya? Ya. Gitu. Oke. Kita juga melihat ya bahwasanya sekarang Bapak dalam masa persiapan ya untuk melaksanakan kampanye gitu ya. Dari baliho-baliho yang sudah ada kami lihat ya, muka Bapak sudah bertebaran di mana-mana gitu ya. Nah, kegiatan Bapak mungkin sebelum datang masa kampanye gitu ya. Apa sih Bapak yang Bapak lakukan gitu ya sebelum nanti akan dikasih waktu gitu ya, dikasih tanggal bahwasanya kampanye di tanggal sekian. Nah, sebelum itu Bapak apa sih kegiatan-kegiatan Bapak? Kami juga pengen tahu. Ya, kegiatan saya terus bersama masyarakat. Jadi kalau malam misalkan saya dalam satu malam itu bisa 3 titik takziah. Kemudian saya juga senang lihat orang sakit, mengunjungi orang sakit. Kemudian saya juga menyapa masyarakat, misalkan anak-anak muda yang punya hobi. Saya ada membina beberapa adik-adik yang di bidang olahraga, di bidang seni gitu loh. Seni misalkan saya ada beberapa komunitas Melayu. Saya juga alhamdulillah mencetus ide kebek pala yang dulu kita tidak punya, hanya punya Detar, tapi sekarang kita punya ada kebek pala, ada ekek junjung derajat gitu loh. Kemudian bidang sosial saya ketua PMI, saya hadir ketika ada donor darah. Nanti hari Minggu donor darah di gereja di Tebeng, saya hadir menyemangati teman-teman. Kemudian di Pramuka saya juga terus membina adik-adik Pramuka gitu loh. Dan kebetulan saya punya sedikit ya perusahaan kecil-kecilan bersama teman-teman di bidang IT tadi. Saya memantau perkembangan perusahaan seperti apa gitu loh. Ya itu, kemudian bersama keluarga. Dan sejak saya tidak menjabat, waktu untuk keluarga juga lebih banyak. Saya bermain dengan anak-anak gitu loh. Dan tapi anak-anak alhamdulillah sama istri sangat mengerti. Justru saya tidak lagi menjabat ini waktu saya karena menjelang perhelatan demokrasi ini, saya lebih banyak di masyarakat, ketemu tokoh-tokoh masyarakat gitu loh. Jadi kalau soal waktu, Theo kayaknya 24 jam itu kurang saya. 24 jam itu kurang. Iya, udah pagi lagi gitu kan. Mulai aktivitas-aktivitas ini sudah tengah hari ini kan. Nanti sore saya janji dengan ada beberapa ketua RT. Nanti malam ada beberapa tim pakar dari kampus diskusi. Kita sudah mulai merancang visi misi seperti apa, program seperti apa gitu loh. Banyak kalau kegiatan. Banyak ya Pak. Kalau misalkan dia jadwal itu, apalagi Sabtu Minggu itu saya spesialis saksi nikah. Kalaupun saksi nikah itu
3 bulan sebelum harus order dulu, kalau nggak ketemu, gitu loh. Sampai gitu maaf iya. Jadi minta sambutan, malah saya bilang saya ini nggak lagi jabat wawali, saya bilang biasanya orang minta saksi nikah atau sambutan itu karena jabatan kita gitu loh. Saya nggak lagi jabat, saya sekarang orang biasa sekarang. Enggak Pak, kami minta Bapak jadi saksi nikah anak saya gitu loh. Saya minta Bapak jadi sambutan gitu loh, sampai begitu. Jadi alhamdulillah berarti kan orang pengen kita hadir itu bukan karena jabatan kita tapi karena pribadi kita, sosok kita gitu. Ya, mungkin itu ya Bapak. Oke, Theo. Untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Deddy Wahyudi. Semoga dari persiapan dan juga masa kampanye serta nanti dalam pemilihan Bapak benar-benar insya Allah akan terpilih. Amin, gitu ya, amin Allah. Dan perancangan yang Bapak inginkan sesuai dengan pelaksanaan ke depan. Amin, amin, amin. Amin ya. Mungkin itu saja kita cukupkan untuk podcast kita kali ini. Bersama saya Theo, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Deddy Wahyudi sekali lagi. Dan juga mohon maaf jika misalkan ada kesalahan dalam penyampaian kepada Bapak gitu ya. Sama-sama. Kami mohon maaf. Mungkin itu saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.